persetujuan lingkungan itu sederhananya merupakan dampak usaha Bapak Ibu terhadap lingkungan ya, bukan terhadap internal perusahaan Bapak Ibu, terhadap lingkungan. Contohnya mungkin pencemaran, polusi, bisa suara, bisa udara atau apapun, itu merupakan ranah-ranah dari aspek-aspek yang akan dinilai di persetujuan lingkungan. Ya, jadi mekanismenya itu yang pertama paling sederhana, apabila tidak menimbulkan pencemaran atau polusi yang berat, nanti akan ada SPPL. Kemudian naik grade akan ada OKL-OPL. Kemudian naik grade lagi, yang paling tinggi itu AMDAL. Ya, AMDAL itu biasanya untuk tingkat resiko tinggi, seperti itu. Oke, lanjut. Dua tahapan itu, persetujuan lokasi sudah dapat nih, kemudian sudah ada persetujuan lingkungan. Berikutnya adalah PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Nah, kalau PBG ini dulu familiar disebut dengan IMB, Bapak Ibu harus dapat dulu sebelum Bapak Ibu bangun gedung. Ya, ingat-ingat, jangan bangun dulu selesai baru ngurus PBG-nya, repot. Ya, nanti akan menimbulkan problem. Bapak Ibu harus ngurus PBG dulu, baru bangun gedung. Nah, PBG sendiri kalau di pemahaman saya di Kota Semarang, sederhananya itu untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung. Dan atau merawat bangunan gedung ini kita terjemahkan dengan menambah usia bangunan. Nah, ini bahasa teknis, pokoknya bahasa merah, abdurrahman maksudnya. Itu nanti teman-teman dari Dinas PU yang akan lebih paham terkait dengan menambah nilai bangunan seperti apa. Nah, ini apa terjemahan dari tiap narasi seperti apa itu dari teman-teman PU. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kalau yang namanya mengubah bentuk, kemudian memperluas, mengurangi, itu harus dibutuhkan. Nah, kemudian gedungnya jadi nih, gedungnya Bapak Ibu jadi nih, apakah bisa langsung ditempati? Jangan dulu, kita masih butuh namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi inilah yang akan menggaransi kelayakan gedung yang akan digunakan usaha Bapak Ibu itu apakah bisa dihuni berbahaya atau tidak, itu melalui mekanisme penilaian dari SLF ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya aturan mainnya itu SLF itu bangunan rumah tangga pun juga harus ada SLF-nya. Itu kalau nggak salah 20 tahun ya. Kemudian yang bangunan komersial seperti gedung-gedung ini tiap 5 tahun harus dicek ulang. Tapi saya yakin itu penerapannya belum. Ada teman-teman dari PU ya? Nih. Ada teman-teman PU? Sudah jalan Pak? PBG PSA sudah jalan? Nah, ada ya. Yang namanya usaha itu pendekatannya berdasarkan skala usaha ya. Semakin gede cuan Bapak Ibu untuk bisnis, semakin rumit dokumennya. Sekarang tidak, pendekatannya tingkat resiko. Nah, tingkat resiko ini merupakan dampak-dampak usaha Bapak Ibu terhadap pertama jelas kesehatan, keselamatan, lingkungan, kemudian juga ada keterbatasan sumber daya alam. Nah, jadi inilah yang jadi parameter terkait dengan penilaian tingkat resiko. Nah, Pak, kalau gitu duit banyak nggak mesti bisnisnya tingkat resikonya tinggi. Ya belum tentu. Pengen tahu komparasinya sederhana. Bapak Ibu dagang ATK itu kan bisnis gede itu ya, butuh modal gede. Itu sampai 1 miliar itu kan mungkin. Itu tingkat resikonya rendah Bapak Ibu, sehingga yang dibutuhkan hanya NIB. Tapi Bapak Ibu buka toko obat itu modal mungkin ya sekitar taruhlah kata 200-300 juta. Udah jalan kan itu kan toko obat itu tingkat resikonya tinggi, sehingga dibutuhkan izin selain NIB. Nah, udah paham ya? Artinya tidak ada relevansi, tidak ada korelasinya antara skala usaha dengan ini. Nah, izin usaha tidak ada. Yang ada korelasinya, ada relevansinya itu, ada hubungannya itu tingkat resikonya bidang usaha yang diambil dari Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi jangan takut untuk memulai usaha, karena yang dijadikan parameter terkait dengan perizinan usaha itu tingkat resiko, bukan skala usahanya.
seperti itu. Manakala tingkat resiko bidang usaha yang diambil Bapak Ibu itu tingkat resiko tinggi, NIB yang dimiliki itu hanya sakti sampai dengan persiapan. Untuk operasional komersial dibutuhkan izin. Ya, jadi perizinan bursa ini kan satu nih, jadi satu apa namanya? Satu kesatuan ya, perizinan bursa ini satu kesatuan, artinya NIB ini harus dengan izin. Bukan NIB toh bisa jalan, tergantung dengan tingkat resikonya. Manakala tingkat resikonya tinggi, berarti dibutuhkan NIB dan izin. Izinnya ini untuk operasional komersial. Operasional komersial itu seperti apa Pak? Slide berikutnya. Nah, tahap pelaksanaan kegiatan usaha ini untuk tahap persiapan Bapak Ibu itu sederhananya pada saat pelatihan tanah, persiapan manggil apa pegawai itu apa persiapan penerimaan pegawai itu bisa masuk kategori persiapan. Cuman dengan catatan untuk tahap persiapan dengan bidang usaha tingkat resikonya menengah tinggi dan tinggi itu tetap dibutuhkan persetujuan lingkungan. Jadi catatan ini khusus untuk tingkat resiko tinggi. Karena apa? Biasanya seperti itu kegiatan besar ya. Pendekatannya itu persetujuan lingkungan itu kan kegiatan yang luasan lahannya lebih dari 1 hektar, kemudian pengambilan debit airnya itu juga di atas 50 liter per detik, itu kan pendekatan sudah lingkungan seperti itu. Nah, jadi seperti Nyun Sewu, teman-teman yang usahanya skala besar seperti pabrik, apa itu pada saat perataan tanah, jenengan itu butuh persetujuan lingkungan. Ya, karena kan teman-teman ini tekstil ya, rata-rata ya kan tekstil ya. Kalau yang skala besar, kalau saya pemahaman kemarin saya main ke Brebes